Selamat sore, salam. Ya terpuji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali belajar tentang kebenaran Firman Tuhan. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran Firman Tuhan, kita mau satu dalam doa agar setiap kegiatan yang kita kerjakan sore hari ini Tuhan berkati. Tuhan lindungi dengan kuasa malaikat surgawi agar kita terhindar dari gangguan-gangguan roh jahat yang ingin mengintai kita, mengganggu dalam setiap kegiatan pelayanan kita. Nah, kita akan satu di dalam doa. Kembali Bapa, kami datang dan mengucap syukur atas kasih karunia penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada saat sore hari ini kami Tuhan dapat bertemu Tuhan dengan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan kasih anugerah penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan di hati kami Tuhan, remaja-remaja di tempat ini Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan pedoman Tuhan bagi kehidupan remaja di tempat ini Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan, anak-anak yang dapat memegahkan, membahagiakan Tuhan bagi kedua orang tua kami Tuhan, terlebih lagi Engkau sebagai Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa. Kami akan sambut firman-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini kita mau sedikit atau kita mau belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan. Apa sih fungsi firman Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana firman Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang kakak kasih judul atau tema garam bagi remaja di sekitar. Nah, pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya tahu nggak sih, garam itu berfungsi untuk apa? Ya, garam itu berfungsi untuk memberikan rasa. Nah, selain memberikan rasa, fungsinya adalah untuk mengawetkan. Itulah fungsi garam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita masak nggak dikasih garam itu gimana rasanya? Hambar. Ya, kita akan merasakan rasa yang hambar pada suatu masakan jika masakan itu tidak diberi garam. Karena garam ini fungsinya tadi apa? Memberikan rasa. Nah, begitu juga dalam kehidupan pemuda-pemudi remaja di tempat ini. Kakak yakin dan percaya kita mau menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Di sini kakak mau sedikit menjelaskan apa sih fungsi kita sebagai garam selain memberikan rasa dan mengawetkan, tapi kita akan belajar fungsi garam itu garam itu berfungsi sebagai kita orang percaya atau pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama, garam memberikan rasa dalam kehidupan kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Kemudian sebagai garam yang memberikan rasa, kita itu harus apa? Harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mau berbagi kasih kepada sesama sebagai garam ya. Kemudian karena apa? Karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita juga harus menunjukkan sikap yang baik bagi sesama. Kemudian kita harus memberikan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Itu adalah beberapa fungsi garam bagi kita orang-orang Kristennya. Semuanya itu adalah bersifat positif atau bersifat baik. Nah, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebagai garam bagi remaja di sekitar kita. Yang pertama, fungsi dan
yang akan kita bahas adalah mengenai garam dunia. Nah, kalau garam dunia itu fungsinya apa? Untuk mengawetkan, untuk memberikan rasa gurih. Nah, tanpa adanya garam, kita tidak akan merasakan sesuatu yang enak, sesuatu yang gurih, karena kalau tidak ada garam itu tidak bisa. Nah, kita juga bisa berpartisipasi atau mengambil peran di dalam kehidupan kita bermasyarakat, agar kita ini bisa menjadi garam, atau yang kita sebut tadi, kita memberikan rasa kepada sesama kita, remaja di sekitar kita. Nah, kita akan belajar 2 fungsi garam bagi remaja di sekitar kita. Fungsi yang pertama ya, kita akan belajar menjadi sosok atau pribadi yang rendah hati adalah salah satu fungsi kita sebagai garam bagi remaja di sekitar kita. Nah, rendah hati ini sifatnya siapa? Sifat Lucifer atau iblis atau sifat Yesus? Ya, rendah hati adalah sifatnya Yesus. Yesus itu adalah sosok yang rendah hati, baik, ramah, tidak menyimpan dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan mau kita menjadi garam bagi sekitar kita dengan sifat Tuhan tadi. Nah, kita akan baca sama-sama di dalam kitab Matius ya, pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, dalam kitab Matius ini mengajarkan tentang kesombongan di sana ya. Nah, dijelaskan bahwa barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Nah, pernah gak sih kita menyimpan suatu perasaan atau sikap, tingkah laku yang tidak baik? Kita tidak boleh menyimpan perasaan kesombongan. Mungkin dalam kehidupan kita sekarang, kehidupan duniawi, kita ini adalah sosok yang kaya, atau kita memiliki segalanya. Terus kita juga jika ingin sesuatu, kita bisa memilikinya, mungkin tinggal beli, tinggal minta. Nah, itu adalah sifat manusia pada dasarnya. Itu adalah kelemahan manusia. Tapi kitab Matius ini mengajarkan kita tentang barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Nah, itu berarti sifat yang tidak baik. Itu bukan sifat garam yang memberikan dampak pada remaja di sekitar. Nah, kemudian, dan barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Nah, di sini sebagai remaja yang Tuhan ingin kita menjadi garam, sikap yang kita tunjukkan kepada orang di sekitar adalah sifat yang ditunjukkan oleh Yesus, sifat rendah hati, sifat mau menolong, mau berbagi. Nah, dalam ayat yang selanjutnya di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat ke-18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, jelaskan dalam kitab Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran. Nah, berarti sikap congkak atau tinggi hati ini adalah tanda kehancuran bagi kita pemuda remaja. Bagi pemuda remaja yang memiliki sikap itu, marilah kita sama-sama berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Kita mohon Tuhan memberikan pengampunan dalam kehidupan pemuda remaja, karena sikap-sikap seperti itu adalah sifat yang disenangi oleh iblis. Sifat yang tidak baik itu disukai, disenangi oleh iblis. Iblis tidak mau anak-anak Tuhan menjadi garam yang berdampak positif bagi orang-orang di sekitar, atau garam yang memberikan fungsi di sekitar remaja Kristen. Yang iblis mau kita ini hancur dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita. Nah, itu yang fungsi garam yang pertama ya. Kemudian untuk fungsi garam yang kedua, fungsi garam yang kedua adalah tidak mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Ya, tidak mengharapkan imbalan atau balasan kepada
orang lain yang telah kita bantu sebagai fungsi kita sebagai garam bagi remaja di sekitar, sebagai orang yang menjadi garam, atau bagi orang di sekitar kita, janganlah kita mengharapkan imbalan. Nah, kita tidak boleh meminta imbalan kepada orang saat kita menjalankan fungsi kita ini tadi. Tetapi alangkah baiknya kita lebih lagi belajar bagaimana caranya mengikhlaskan sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan tanamkan, Tuhan mau ya kita sebagai anak-anak yang dikasihinya itu jadi orang yang ikhlas, orang yang baik dalam melakukan berbagai macam hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah fungsi garam yang kedua. Di dalam ayat firman Tuhan menjelaskan mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar di surga dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, sebagai fungsi garam yang kedua, yaitu tidak mengharapkan imbalan atau upah. Di ayat firman Tuhan, kita adalah salah satu orang yang maha tinggi di hadapan Allah, orang yang benar sikapnya. Sebab orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Saat kita membantu, kita menjadi garam yang memberikan rasa, memberikan dampak positif, harusnya kita memiliki perasaan-perasaan rendah hati, perasaan yang tidak iri kepada orang-orang di sekitar. Nah, ternyata garam ini adalah sebuah kebutuhan bagi setiap orang di sekitar kita. Nah, kenapa sih kok sore ini kakak membawakan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang garam yang berdampak bagi orang-orang di sekitar, orang-orang yang mungkin berada jauh di antara kita, karena kakak mau kita belajar untuk menjadi garam yang memberikan rasa yang benar, yang baik, yang tidak mengharapkan imbalan. Seperti poin yang telah kita pelajari, yaitu yang pertama, menjadi sosok pribadi yang rendah hati, dan yang kedua, tidak mengharapkan imbalan. Kakak mau kita sama-sama belajar menjadi garam yang benar, menjadi garam yang berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa orang yang bijak dan berbudi menyatakan perbuatannya dengan cara hidup yang baik, dengan hikmat yang berasal dari kelemah lembutan. Nah, di sini kakak yakin dan percaya setiap pemuda yang ada di tempat ini mau hidup benar, mau hidup menjadi sosok yang lemah lembut, sosok yang baik, pokoknya sosok yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ya, Tuhan adalah sosok yang luar biasa. Tuhan itu adalah anak Allah yang sangat luar biasa ya. Dia rela melakukan apapun demi menyelamatkan kehidupan kita, orang-orang yang percaya, yaitu dia merelakan Yesus, anaknya yang tunggal, supaya kehidupan orang-orang tidak benar itu menjadi benar, untuk menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, untuk ayat penutup ini kita akan baca dalam Hosea 14 ayat yang ke-9, dikatakan bahwa orang bijaksana dapat memahami serta mengetahui bahwa jalan-jalan Tuhan adalah lurus, orang benar akan mendapat penempuhnya, namun pemberontak akan tergelincir. Nah, sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin menjadi sebagai orang yang benar, yang jalan di jalan yang benar, jalan yang lurus, tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga dijelaskan tentang pemberontak akan terjadi. Nah, jika kita melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan, maka kita akan dibuang atau kita akan terjauh dari Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi garam yang memiliki rasa yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, demikianlah
kebenaran firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada sore hari ini. Kakak yakin dan percaya pemuda remaja di tempat ini sebagai orang-orang yang benar, sebagai garam bagi pemuda remaja yang lain di sekitarnya, akan melakukan atau melaksanakan setiap perintah Tuhan dengan benar. Nah, kita akan akhiri tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman yang Tuhan kabulkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami adalah garam yang benar Tuhan di hadapan-Mu, garam yang baik, garam yang menjadi atau memberikan rasa bagi remaja-remaja di sekitar kami. Tuhan, oh Tuhan, biarkan Kau tanamkan di hati kami Tuhan setiap firman-Mu Tuhan, biarkan itu akan berbuah lebat Tuhan untuk setiap memuliakan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau maha tahu Tuhan akan setiap hati pemuda-pemudi-Mu di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih.